Oke, Assalamualaikum. Jadi pada video kali ini aku bakal share ke kalian pembahasan soal SKP 2024, Formasi Penata Kelola Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR. Oke, tentunya soal-soal ini udah sesuai ya sama peraturan Permenpan RB yang terbaru tahun 2024. Ya, yang diterbitkan pada tanggal 4 November 2024 kemarin. Oke, jadi apa aja sih materi pokok SKB Penata Kelola Jalan dan Jembatan? Nah, jadi di PDF tersebut untuk materi pokok penata kelola jalan jembatan ada 2 kompetensi ya. Oke, untuk materi ini nanti bisa di-download di deskripsi gratis. Di sana juga terdapat ratusan informasi yang bisa teman-teman lihat. Oke, untuk yang penata kelola jalan dan jembatan ada di nomor 207. Oke, untuk materi pokoknya sendiri ada kompetensi umum dan kompetensi khusus. Untuk kompetensi umum itu ada kebijakan, peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur jalan dan jembatan. Terus ada juga teori-teori pada bidang keilmuan terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Sekarang untuk kompetensi khusus, itu ada perencanaan teknis jalan, jembatan, dan terowongan. Konstruksi jembatan dan terowongan. Terus ada juga preservasi jalan, lingkungan dan keselamatan jalan, pengadaan lahan dan dampak sosial, pendanaan jalan, pengoperasian lalu lintas, dan juga bahan uji mutu. Jadi itulah materi pokok yang akan disajikan ya nanti pada saat tes. Oke, kalau sudah kita mulai aja ke soal nomor 1. Oke, soal nomor 1. Dalam peraturan perundang-undangan, acuan utama dalam pengelolaan jalan nasional adalah A. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. B. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. C. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. D. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 tentang Penataan Lalu Lintas. Dan E. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Infrastruktur Jalan. Jadi acuan utamanya itu apa ya dalam pengelolaan jalan nasional? Ya, kalau udah kita coba lihat jawaban soal nomor 1 itu B. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Jadi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 adalah landasan hukum utama dalam pengelolaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan di Indonesia. Oke, paham ya teman-teman? Jadi soal nomor 1 jawabannya B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam perencanaan teknis jalan, analisis lalu lintas digunakan untuk menentukan A. Kapasitas jalan yang dibutuhkan, B. Anggaran biaya konstruksi jalan, C. Estimasi waktu perjalanan pengguna jalan, D. Kondisi permukaan jalan, dan E. Jenis material yang digunakan untuk perkerasan jalan. Nah, jadi kira-kira analisis lalu lintas itu untuk apa ya? Digunakan untuk menentukan apa gitu. Oke. Kalau udah kita coba cari jawabannya. Soal nomor 2. Jawabannya A. Kapasitas jalan yang dibutuhkan. Jadi, analisis lalu lintas berguna untuk memperkirakan jumlah kendaraan yang akan melintas, sehingga dapat menentukan lebar dan kapasitas jalan yang optimal. Ya, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Pemilihan lokasi dan desain struktur jembatan dilakukan pada tahap A. Studi kelayakan, B. Desain rinci, C. Pengadaan lahan, D. Pengawasan konstruksi, E. Evaluasi dampak lingkungan. Oke, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita lihat soal nomor 3, jawabannya B, desain rinci. Jadi pada tahap desain rinci, pemilihan lokasi dan desain struktur jembatan diperhitungkan dengan cermat berdasarkan hasil studi kelayakan dan kondisi lapangan. Oke, jadi soal nomor 3 jawabannya B teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 4. Dalam pengelolaan dampak sosial pembangunan jalan, yang perlu diperhatikan adalah A. Pembebasan lahan secara sepihak, B. Pemberian kompensasi kepada masyarakat terdampak, C. Penurunan harga tanah di sekitar proyek, D. Pembatasan pembangunan gedung tinggi, dan E. Penurunan tingkat kemiskinan. Oke, dampak sosial ya. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Kita lihat. Jawabannya B. Pemberian kompensasi kepada masyarakat terdampak. Jadi pemberian kompensasi yang adil dan sesuai dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat adalah bagian penting dari pengelolaan dampak sosial dalam pembangunan jalan.
Paham ya teman-teman? Jadi soal nomor 4 jawabannya B. Kita lanjut ke soal nomor 5. Salah satu cara preservasi jalan adalah dengan A. Meningkatkan kapasitas jalan untuk kendaraan berat. B. Memperbaiki jalan dengan pelapisan ulang. C. Mengurangi lebar jalan. D. Pembangunan terowongan baru. Dan E. Pengaturan lalu lintas untuk mengurangi kemacetan. Oke, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Kita lihat soal nomor 5. Jawabannya B. Memperbaiki jalan dengan pelapisan ulang. Jadi pelapisan ulang adalah metode yang efektif untuk memperpanjang umur jalan dan menjaga permukaannya tetap mulus dan aman digunakan. Oke, paham ya teman-teman? Jadi soal nomor 5 jawabannya yang B. Perbaiki jalan dengan pelapisan ulang. Nah, untuk soal nomor 6 dan seterusnya, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Di sana ada kurang lebih 100 soal dengan soal, jawaban, dan pembahasan. Jadi teman-teman bisa belajar dan juga mengulang-ulang ya, biar ingat dan juga paham dari materi penata kelola jalan dan jembatan. Nanti teman-teman bakal dapat berupa file PDF yang udah tersedia di link di deskripsi tadi. Itu udah ada list dari materi-materinya, materi pokok, kompetensi umum, dan kompetensi khusus. Jadi teman-teman bisa melihat kembali apa-apa aja sih yang bakal di ujiankan nanti. Dan juga di sini ada total 100 soal yang teman-teman bisa baca, teman-teman bisa pahami. Juga nanti ada peraturan-peraturan perundang-undangan yang bisa teman-teman dalami lagi nanti. Nah, tadi yang kita pelajari itu soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Soal nomor 6 dan seterusnya teman-teman bisa cek di deskripsi ya teman-teman. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Semoga teman-teman bisa dapat hasil ujian terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.